Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya di mata kuliah Praktikum Komputer Akuntansi. Nah, kali ini kita masuk ke praktikum ketiga tentang jurnal umum. Di video sebelumnya kita sudah mempelajari gambaran umum perusahaan, kemudian praktikum 1 kode perusahaan, dan praktikum kedua tentang neraca saldo. Nah, kemudian kita masuk ke praktikum 3. Di poin pertama, kita diarahkan untuk membuat format jurnal umum pada sheet 3 seperti tampilan screenshot Microsoft Excel pada modul ini. Jadi seperti biasa ada identitas dari perusahaannya sebagai kop dari jurnal umumnya, yaitu lombok komputer, kemudian judulnya jurnal umum, dan jurnal umum yang dibuat adalah berdasarkan transaksi yang terjadi di bulan Desember 2006. Kemudian ada kolom tanggal, kolom nomor bukti, kolom keterangan, kolom nama perkiraan atau nama rekening, kemudian kolom kode rekening, kode BP, nama pelanggan atau pemasok, debit dan kredit. Tapi di sini saya akan sedikit modifikasi tabel dari jurnal umumnya. Nanti saya akan contohkan. Kemudian poin kedua, ganti nama sheet 3 menjadi jurnal umum dengan cara seperti mengganti nama pada sheet 1 pada praktikum 1. Poin ketiga, kolom tanggal dan nomor bukti diisi dengan tanggal dan nomor bukti sesuai bukti transaksi. Nah, nanti bukti transaksinya ada di halaman-halaman sebelumnya, itu sebanyak 45 bukti transaksi yang harus kita jurnal transaksinya ke dalam jurnal umum. Kemudian poin 4, isi kolom keterangan dengan keterangan transaksi yang dilakukan jika diperlukan. Poin kelima, kolom nama perkiraan. Kalau di screenshotan pada modul ini, sel D6 itu adalah sel untuk nama perkiraan atau nama rekening. Nah, itu akan kita isi dengan cara menggunakan rumus yang sudah diarahkan pada modul ini, yaitu sama dengan if, kemudian di sini buka kurung, jika G6 lebih besar dari H6, G6 di sini menunjuk seharusnya bukan G6 tetapi H6 dan I6, di mana H6 itu adalah kolom debit dan I6 itu adalah kolom kredit. Jika debit lebih besar dari kredit, maka VLOOKUP buka kurung E6 menunjukkan kode rekening, kemudian kode rek adalah file manager atau name manager yang sudah kita buat pada pertemuan kedua, yaitu praktikum 1. Kemudian kolom number dari sel yang akan kita ambil nama rekeningnya, kemudian 0 sebagai nilai false-nya. Nah, kemudian di sini kita sambung dengan rumus tanda kutip dengan spasi 5 kali, kemudian tanda kutip, dan simbol dan. Kemudian menambahkan rumus VLOOKUP, sama seperti VLOOKUP yang sebelumnya. E6 itu menunjukkan kode rekening, kemudian file manager atau name manager yang kita gunakan kode rek karena kita ingin memasukkan nama rekening, kemudian nomor kolom numbernya itu nama perkiraan ada di posisi kedua, dan titik koma 0 sebagai nilai false-nya. Kemudian nanti kita akan enter. Nah, rumus di atas ini mengandung fungsi if. If ini adalah fungsi logika untuk memilih satu dari dua nilai berdasarkan pengujian logika. Bentuk penulisannya secara umum itu sama dengan if buka kurung uji logika, kemudian nilai jika benarnya yang mana dan nilai jika salahnya yang mana, baru ditutup kurung. Kalau kita mau mengentry rumus ini dengan menggunakan box function argument, maka langkah-langkahnya seperti ini. Nah, pertama kita akan buka box function argument if, ya, if. Kemudian logical testnya kita input yang G6 lebih besar dari H6. Tapi kalau di
model ini seharusnya dia H6 lebih besar dari I6. Yang kita ambil itu adalah debit dan kreditnya. Kemudian kita isi, nah itu value if true-nya, kemudian kita nilai jika benarnya, kemudian kita input dengan VLOOKUP, rumus VLOOKUP. Kemudian value if false-nya kita input dengan seperti ini, tanda petik, kemudian kita kasih jarak spasi mungkin sebanyak 5 kali atau 6 kali, kemudian tanda petik dan simbol dan, kemudian kita tambahkan rumus VLOOKUP sama seperti value if true-nya. Kalau sudah baru kita klik OK. Rincian tampilan rumus logikal, rincian tampilan rumusnya sebagai berikut. Oke. If logical testnya ini jika debit lebih besar dari kredit. Oke. Kalau VLOOKUP-nya ini box function argument untuk fungsi VLOOKUP-nya ya. Nah, VLOOKUP itu seperti di pertemuan-pertemuan sebelumnya atau praktikum sebelumnya, lookup value-nya harus kita tunjuk kode rekeningnya, sel kode rekeningnya. Misalkan di sini E6 itu menunjukkan kode rekeningnya. Kemudian tabel array-nya itu file manager yang sudah kita buat, yaitu kode rek. Kemudian kolom index number-nya itu pilih nomor 2 karena nama rekening itu posisinya ada di kolom kedua dari tabel array yang sudah kita buat. Kemudian ring lookup-nya kita isi 0. Kemudian kita klik OK. Nah, kemudian kalau kita input fungsi VLOOKUP itu ke dalam function argument if, rumus if, maka tampilannya seperti ini. Value if false-nya kita samakan dengan value if true, tetapi kita tambahkan tanda petik dan kasih jarak 5 spasi atau 6 spasi, kemudian tanda petik dan kasih simbol dan. Baru VLOOKUP V6 kode rek 20 ini. Kemudian baru kita OK-kan. Oke, ini sama dengan yang di atas. Nah, jika penulisan rumusnya benar, maka akan muncul tanda pagar N per A. Copy rumus di atas sampai sel D190. Sel D190 ini cuma arahan di modul, tetapi nanti kita akan sesuaikan dengan kebutuhan kita. Kemudian poin 6, neraca per 30 November 2006 dimasukkan ke dalam jurnal umum bulan November 2006, mulai dari baris yang paling atas dan dianggap sebagai saldo awal. Jadi neraca saldo yang sudah kita buat di praktikum kedua, itu kita copy paste ke jurnal umum sebagai saldo awal dari nama rekening yang akan kita gunakan nantinya. Poin ke-7, kolom kode diisi dengan kode rekening yang sesuai, sementara kolom kode BP diisi dengan kode pelanggan dan pemasok sesuai bukti transaksi. Nanti di kode BP ini saya akan tambahkan bukan cuma untuk kode pelanggan dan pemasok saja, tetapi ada kode barangnya supaya kita langsung tunjuk barang yang mana sih yang dibeli dan barang mana saja yang akan dijual. Poin ke-8, sebelum mengisi data transaksi jurnal, isi terlebih dahulu data neraca awal atau neraca saldo pada baris-baris awal sebagai transaksi pembuka tanggal 1 Desember 2006. Seperti ini tampilannya. Jadi tanggal 1 Desember itu kita input sebagai saldo awal. Saldo awal kita ambil dari neraca saldo yang sudah kita buat di praktikum kedua. Kemudian input kode BP-nya ini secara manual, tetapi nama perkiraannya ini menggunakan rumus yang tadi sudah disebutkan. Kemudian debit kreditnya nominalnya kita input secara manual. Nah, rumus VLOOKUP yang panjang ini ya di poin 5 nih akan menentukan posisi dari nama rekening itu apakah di debit atau di kredit setelah kita menginput nominalnya di kolom debit dan kolom kredit. Nah, sehingga nanti tampilannya itu seperti ini. Kas karena terisi di debit 25.300.000, maka dia posisinya di kiri. Begitu juga sebaliknya dengan piutang usaha.
Nah, yang lain yang seperti cadangan kerugian piutang, akumulasi penyusutan peralatan, hutang, usaha, dan seterusnya hingga dividen. Di sini yang terinput itu kan posisinya ada di sebelah kredit 2.125.000 untuk cadangan kerugian piutang. Maka posisinya nanti agak sedikit ke dalam atau menjorok ke kanan. Itu membedakan kalau dia debit posisinya ke kiri, kalau dia kredit agak menjorok ke dalam. Agar kita bisa bedakan mana yang debit dan kredit dari nama perkiraan atau nama rekeningnya. Kemudian poin 9, isilah semua transaksi yang ada ke dalam jurnal umum sesuai dengan naskah soal. Poin 10, pada baris terakhir, jumlahkan total kolom debit dan kredit pada jurnal umum untuk memastikan jumlah debit dan kreditnya telah seimbang. Penjumlahan dilakukan setelah semua jurnal umum dimasukkan. Contoh tampilan hasil praktikum 3 sebagai berikut. Nah, di sini tanggal 2 Desember sudah diinput transaksi berdasarkan bukti transaksi yang ada. Nah, seperti ini piutang usaha di debit 11.275.000 sehingga posisinya di sebelah kiri. Kemudian penjualan diinput sebesar 10.250.000 sehingga posisinya agak menjorok ke dalam atau ke kanan. Begitu juga sebaliknya dengan PPN. Kemudian kode BP kita input C03. Di sini kolomnya kurang ya, tidak ada nama pemasok atau nama pelanggannya. Nanti kita sesuaikan di Microsoft Excel yang akan kita buat. Kita tambahkan kolom untuk nama pemasok dan nama pelanggan serta nama barangnya. Kemudian poin 11, data pada jurnal ini akan dijadikan sebagai sumber data dalam pembuatan buku besar, neraca saldo, dan neraca lajur untuk lebih memudahkan pengambilan data dari jurnal umum. Terlebih dahulu berikan nama ring jurnal umum dengan cara Poin ke-12, sorot jurnal umum dimulai dari kolom tanggal hingga kolom kredit hingga ke baris paling akhir. Pilih menu formula define name, kemudian di define name kita ketik JU jurnal umum, kemudian klik OK. Itu arahan dari praktikum ketiga. Langkah berikutnya kita langsung praktikkan ke Microsoft Excel. Oke, di sini kita kasih nama Lombok Komputer Jurnal Umum bulan Desember 2006. Kemudian kita mulai dari tanggal, tapi di sini saya mulai dari nomor untuk memberikan nomor transaksinya, kemudian tanggal, kemudian nomor bukti, kemudian keterangan, nama perkiraan atau nama rekening bisa, nama perkiraan atau nama rekening juga bisa, kemudian kode rekening, kode BP, nama pelanggan, pemasok, dan barang. Saya tambahkan barang. Kemudian debit, kredit. Kita sesuaikan kolomnya sesuai dengan lebar dari tulisannya, panjang tulisannya ya. Oke, kemudian kita rapikan sedikit. Oke, seperti ini. Arahannya yang pertama tadi adalah kita pindahkan neraca saldo, neraca awal yang sudah kita buat per 30 November 2006 ke dalam jurnal umum sebagai saldo awalnya. Nah, sekarang kita kembali ke neraca awal, kemudian ini kita kodenya ini kita kopas ya.
Kemudian kita paste value di sini. Oke. Tanggalnya tanggal 1 saya mulainya 12/1/2006 karena format tanggal saya di sini bulan, tanggal, tahun. Menyesuaikan yang ada di komputer atau laptop masing-masing, apakah tanggal dulu atau bulan dulu. Kemudian ini saya copy hingga paling bawah di kode terakhir. Nomor bukti tidak ada, keterangannya saldo awal. Ini juga kita copy ke bawah sampai kode terakhir. Nah, di nama perkiraan kita menggunakan rumus ya untuk menginputnya. Jadi rumusnya itu adalah sama dengan if, kemudian jika debit lebih besar dari kredit, maka VLOOKUP, saya memberikan rumusnya langsung melalui sel yang aktif ya, seperti ini. Kita tunjuk kode rekeningnya ada di F6, berarti F6, sorry saya pakai koma ya karena settingan saya Inggris, koma, kemudian kode rec, kemudian call index number-nya ada di posisi 2, kemudian ring lookup-nya 0. Karena kita ingin membedakan mana debit dan kredit, maka kita tambahkan rumus logikanya ya. Bukan rumus logikanya kita tambahkan, tapi value if false-nya ya. Value if false-nya itu menggunakan rumus ini. Koma, tanda petik, kemudian spasikan 5 kali mungkin atau 6 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Simbol dan, kemudian VLOOKUP F6 kode, kemudian call index number-nya 2 dan 0. Oke. Jadi seperti ini rumus untuk memunculkan atau memasukkan nama perkiraannya. Dan kita klik enter. Oke. Wah, kenapa dia masih NA? Oke, nama perkiraan di sini muncul pagar N-A ya. Kenapa bisa demikian? Ya karena nominal di debit kreditnya ini masih kosong ya. Nah, alangkah baiknya sebelum kita menginput nominal dari masing-masing nama perkiraan atau nama rekening itu, kita beri tanda atau beri angka 0 terlebih dahulu seperti ini, 0. Sama seperti di neraca awal yang kemarin kita buat, kita tuliskan 0 dulu di kolom debit kredit, kemudian ini kita copy dan kita tarik ke bawah, nggak apa-apa sampai panjang saja karena kita membutuhkan untuk pencatatan transaksi dari bukti transaksi ke jurnal umum. Nah, seperti ini. Nah, kemudian setelah ini kita berikan koma style ya, koma style seperti ini supaya nanti dia menjadi strip nilai 0 itu ya. Nah, di sini masih NA. Nah, NA ini kita drag aja ke bawah dulu supaya supaya nanti langsung terisi nama rekeningnya berdasarkan kode rekening yang sudah kita tuliskan di sini dan nominal yang sudah kita isikan nanti. Nah, sekarang kita kopas saja nilai debit kreditnya di sini. Nah, di sini kita kopas paste value. Oke. Yap, seperti ini jadinya ya. Nah, di sini masih ada sedikit
kekeliruan. Sebentar saya perbaiki. Oke, sorry ya, di sini ada sedikit kekeliruan, bukan kode barang di sini tapi kode rekening. Salah pilih ya, mohon maaf. Kita perbaiki, kemudian kita enter. Nah, kemudian nama perkiraan kas ini kita geret ke bawah. Nah, baru dia terisi seperti ini. Jadi cadangan kerugian piutang yang nominalnya terinput di kolom kredit akan sedikit menjorok ke dalam ya tulisan cadangan kerugian piutangnya, dan itu menunjukkan bahwa dia adalah kredit. Sedangkan yang lain yang tidak menjorok ke dalam atau mepet ke kiri itu sebagai bukti kalau dia posisinya ada di debit terinput nominalnya. Dan kemudian untuk kode BP juga kita bisa copy paste dari neraca awal yang sudah kita input informasi tambahan. Oke, seperti ini ya. Untuk piutang usaha ini sudah kita urutkan bahwa 24 juta itu milik dari Madani Komputer, 8.800.000 itu milik dari Dede Komputer, dan seterusnya hingga Wijaya Komputer itu 27.500.000. Ini kita copy saja kodenya, kemudian kita pastekan di kolom kode BP. Paste value, oke. Nah, di sini kan kita harus munculkan tuh nama pelanggannya seperti Madani Komputer. Di sini rumusnya agak sedikit lebih panjang, bukan rumus VLOOKUP sederhana, tetapi ini menggunakan gabungan rumus logika dan juga VLOOKUP dan juga rumus left ya. Left kita mengambil satu karakter dari kode BP ini, misalkan huruf di awalannya itu C atau V untuk pemasok dan P untuk barang, itu sebagai dasar kita untuk memunculkan nama pelanggannya, nama pemasok dan barangnya nanti. Contohnya misalkan seperti ini ya, if, kemudian menggunakan rumus left. Nah, teks yang kita akan gunakan itu adalah kode BP. Jadi G7, terus number charge-nya kita mau pakai berapa karakter. Oh, kita cuma pakai huruf C-nya saja, berarti 1. Oke. Sama dengan tanda petik C. Nah, seperti ini. Jadi karakter pertama itu hurufnya apa? Misalkan C atau V nanti untuk vendor dan P untuk barang. Nah, kemudian value if true-nya menggunakan rumus VLOOKUP. Sama seperti yang tadi ya, VLOOKUP kita gunakan. Kemudian dasarnya apa? Lookup value-nya yaitu kode BP. Berarti G7 sama kemudian file name manajernya menggunakan yang mana? Karena C itu adalah customer, berarti kita menggunakan pelanggan. Kemudian call index number-nya ada di 2 karena nama pelanggan itu ada di urutan kolom kedua di file manager yang sudah kita buat. Kemudian ring lookup-nya sama 0, kemudian tutup kurung. Kemudian kita tambahkan lagi rumus logika sama left G7 1 sama dengan. Nah, kemudian kalau misalkan kita ingin memasukkan nama pemasoknya, berarti menggunakan simbol V, misalnya seperti itu ya. V itu adalah vendor. Kemudian sama VLOOKUP G7 kode. Nah, di sini kita pilih kode pemasok
kemudian call index numbernya 2, ring lookup-nya 0. Nah, lagi sekali menggunakan rumus logika if left G7 karakter 1 number charge-nya kemudian sama dengan tanda petik P. P itu untuk kode barang ya, P01, P02. Kemudian VLOOKUP, kemudian G7 kode barang, kemudian call index numbernya 2, rank lookup-nya 0. Oke. Kemudian koma, tanda petik, kasih spasi 2, kemudian tanda petik, baru kita tutup kurung. Oke, sebanyak 3 kali agar tertutup, agar sebagai penutup dari buka kurung yang di awal ini ya, sama-sama hitam warnanya. Barulah kita tekan enter. Nah, jadi seperti ini badan di komputer. Rumusnya bisa kita geret ke bawah juga ya, geret ke bawah semua, terus sampai bawah sampai di transaksi terakhir kita rumuskan seperti ini. Ya, begitu juga sebaliknya dengan dividen, nama perkiraan ini bisa kita tarik rumusnya sampai bawah dulu. Ya, seperti ini. Oke. Nah, untuk saldo awal kita sudah selesai memindahkan dari neraca awal ke jurnal umum. Nah, langkah berikutnya itu kita mengentry bukti transaksi yang ada di modul. Transaksi pertama, coba kita lihat di modul bukti transaksi. Nah, ini. Oke, seperti ini ya. Jadi bukti transaksi yang pertama ini ada faktur yang diterbitkan oleh Lombok Komputer atas penjualan barang secara kredit ke Dedi Komputer yang beralamat di Cakranegara tanggal 2 Desember 2006, nomor fakturnya 320, syarat pengirimannya FOB shipping point, syarat pembayarannya 2/10 N/30. Ini adalah barang yang Lombok Komputer jual ke Dedi Komputer, ada P3600, P3700, P3800, sebanyak 4 unit P3600, 2 unit P3700, dan 1 unit P3800. Jadi unit dikali harga satuan itulah jumlah yang dijual. Kemudian ketiga item barang ini kita totalkan, maka jumlah penjualannya itu adalah 10.250.000. Karena setiap pembelian dan penjualan yang terjadi di Lombok Komputer ini dikenakan PPN 10% dari nilai penjualannya, berarti PPN-nya adalah 1.025.000. Totalnya adalah 10.250.000 ditambah 1.025.000, maka 11.275.000. Nah, ini kita harus catat transaksinya ini ke dalam jurnal umum. Oke, transaksi pertama pada tanggal berapa? Tanggal 2 Desember. Tanggal 2 Desember 12.02.2006. Bukti transaksinya itu adalah
faktur jual FJ, faktur jual nomor 320. Keterangannya itu penjualan kredit Dedi kepada Dedi Komputer. Lebarnya disesuaikan dengan panjangnya ini ya, teks. Kemudian akun yang digunakan itu adalah piutang usaha karena dia kredit. Piutang usaha, kemudian penjualan dan PPN. Kemudian karena ada barang yang dijual berarti ada barang yang keluar. Sehingga akun yang dibutuhkan itu ada HPP, harga pokok penjualan, kemudian persediaan barang dagang. Nah, di sini sebenarnya bisa kita menggunakan satu rekening saja persediaan barang dagang, tapi dengan total semua dari barang yang dijual. Tetapi di sini saya akan merincikan berdasarkan item-itemnya. Tadi kan ada 3 item yang dijual, ada P3 600, P3 700, dan P3 800. Nah, ini saya rincikan menjadi 3 persediaan barang dagang. Nah, jadi seperti ini. Kemudian piutang usaha. Nah, piutang usaha ini si Dedi Komputer kan membeli dari Lombok Komputer secara kredit. Berarti kan Dedi Komputer ini punya piutang usaha ke Lombok Komputer. Jadi kita input kode BP-nya C02 itu miliknya Dedi Komputer. Nah, sehingga secara otomatis dia akan muncul Dedi Komputer. Kemudian kita input terlebih dahulu nilai penjualannya, yaitu 10.250, 10.250, dan PPN-nya 10%, berarti 1.025.000. Berarti piutang usahanya adalah total dari penjualan dan PPN. Jadi kita bisa menggunakan rumus SUM ya. Nah, seperti ini, 11.275.000 sama 11.275.000. Kemudian HPP. HPP ini nanti kita totalkan dari 3 persediaan barang dagang ini ya. Nah, kan tadi ada 3, berarti ada P3 600, kita input kodenya P02 untuk P3 600, kemudian P03 untuk P3 700, dan P04 untuk P3 800. Nah, kemudian di sini kita bisa menggunakan rumus VLOOKUP dan mengalihkan jumlah unit yang keluar sama dengan VLOOKUP berdasarkan kode BP. Kemudian manager name-nya kita pakai kode barang. Kemudian call index number-nya kita ingin memunculkan nominal barang yang dijual, berarti berdasarkan harga belinya ya, itu HPP. Jadi HPP itu persediaan barang yang kita jual, berarti barang keluar itu kita menggunakan harga belinya untuk kita kurangkan. Berarti di sini kita call index number-nya kita pakai angka 3 karena harga belinya itu ada di kolom ketiga dari kode barang yang sudah kita bikin ya, manager name yang sudah kita bikin. Kemudian ring lookup-nya kita kasih 0. Nah, setelah itu kita kali berapa barang yang dijual untuk P02 atau P3 600. Di sini sebanyak 4 unit. Tinggal kita kali 4, baru kita enter. Nah, seperti ini.
Nah, di sini rumus VLOOKUP ini kode barang 3 itu menunjuk ke sini. Nah, kita sudah buat di sheet kode itu terkait kode barang, ada kode nama barang dan harga beli. Jadi harga beli ini posisinya ada di kolom ketiga dari kode dan nama barang. Nah, nanti kita seleksi dia berapa sih harga beli dari P3600. P3600 itu harga beli 1.100.000. Nah, setelah kita kali dengan unit yang terjual 4 unit, maka nilainya akan 4.400.000. Begitu sebaliknya dengan P3 700 dan P3 800. Ini bisa kita manual misalkan seperti ini, atau bisa mungkin kita drag aja ke bawah seperti ini. Nah, cuman di sini kita harus perbaiki, misalkan bukan 4 unit yang terjual untuk P3 700, tetapi 2 unit. Tinggal kita rubah saja jumlah unit yang terjual, misalnya 2 unit. Nah, seperti ini. Kemudian ini juga bukan 4 unit untuk P3 800, tapi cuma 1 unit. Tinggal kita kali 1. Nah, jadi seperti ini. Jadi total dari persediaan yang keluar itulah HPP-nya sama dengan sum. Oke, kita totalkan yang 3 persediaan barang dagang tersebut, kita enter. Oke, jadi 8.200.000 itulah HPP-nya. Nah, ini kita lengkapi, kita bisa copy saja yang nomor, tanggal, nomor bukti, dan keterangan ini kita bisa kopas, kemudian kita copy, kemudian kita pastekan hingga ke persediaan barang dagang terakhir. Nah, jadi seperti ini. Kita ganti dulu nama sheet 3-nya menjadi JU ya, jurnal umum. Oke, ini beberapa transaksi yang sudah saya selesaikan, saya percepat ya. Tadi saya jelaskan sudah sampai ke transaksi pertama terkait penjualan kredit kepada Ready Komputer. Jurnalnya seperti ini. Nah, seperti ini jurnalnya. Kemudian kita masuk ke transaksi kedua. Transaksi kedua ini ada bukti kas masuk diterima dari Madani Komputer dengan nilai 21.600.000. Keterangannya pembayaran harga faktur nomor 125 tanggal 26 November 2006 dengan rincian harga fakturnya 24 juta, potongannya 2.400.000, jumlah yang dibayar itu adalah 21.600.000. Jurnalnya transaksi nomor 2 tanggal 3 Desember 2006, nomor buktinya BKM, bukti kas masuk dengan nomor 1420. Keterangannya pembayaran faktur jual nomor 125 Madani Komputer. Lombok Komputer menerima kas sebesar 21.600.000. Kemudian ada potongan harga sebesar 2.400.000. Sehingga piutang yang berkurang miliknya Madani Komputer itu sebesar 24 juta. 24 juta ini menggunakan rumus sum ya, totalan dari 21.600.000 dan 2.400.000. Kemudian kita masuk ke transaksi ketiga. Di sini bukti kas keluar dari Lombok Komputer atas pembayaran karyawan 3.500.000, keterangannya adalah pembayaran gaji. Nomornya 933 tanggal 4 Desember. Transaksi ketiga tanggal 4 Desember, BKK bukti kas keluar nomor 933, keterangannya adalah pembayaran gaji. Kode rekening yang digunakan 515 yang menunjukkan beban gaji dengan nilai 3.500.000. Kemudian ada kas yang keluar 3.500.000. Masuk ke transaksi keempat.
Ada bukti kas keluar juga. Ini pembayaran ke kantor pos atas pembelian perangko dan materai sebesar 50.000. Nomor BKK-nya, bukti kas keluarnya itu adalah 934 tanggal 4 Desember 2006. Tanggal 4, BKK nomor 934, pembelian perangko dan materai. Nah, berarti perangko dan materai itu masuk ke perlengkapan miliknya kelompok komputer. Berarti kodenya 117, kemudian kolom debitnya 50.000 dan ada kas keluar 50.000 juga di kredit. Untuk transaksi kelima dan seterusnya akan saya jelaskan di video berikutnya. Untuk video praktikum 3 bagian ini adalah bagian sesi 1 itu saya akhiri. Kita ketemu di video berikutnya untuk sesi 2 di praktikum 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.